melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom Sobat Probos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema kesetiaan yang menghasilkan mahkota kehidupan. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Betapa bersyukurnya kami karena kembali Tuhan mempercayakan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang mengubah hidup kami, yang memerdekakan kami. Berbicara atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya saudara, setia sampai mati. Tuhan akan karuniakan bagi orang yang setia sampai mati, yaitu mahkota kehidupan. Saudara, memulai itu mudah, tetapi menyelesaikan dengan setia itu yang sulit saudara. Banyak orang bersemangat di awal tapi menyerah di tengah jalan. Ya contohnya di dalam pernikahan, di dalam pelayanan ya saudara ya. Banyak orang cerai saudara sebelum sampai dipanggil Tuhan. Harusnya kan janji pernikahan susah senang, suka duka, kaya miskin, sehat sakit, tetap bersama-sama, itu janji pernikahan. Tapi ternyata dalam bukti perjalanan pernikahan seringkali orang belum sampai menyelesaikannya sudah pisah saudara ya. Nah juga begitu dalam pelayanan. Wah dulu waktu pertama kali gereja banyak jiwa-jiwa pengerja. Tetapi di tengah perjalanan ada banyak yang sudah hilang juga ya. Nah itulah saudara kesulitnya untuk mempertahankan kesetiaan. Juga demikian di dalam pekerjaan, bahkan dalam iman kepada Tuhan banyak sekali yang meninggalkan imannya sebelum menyelesaikannya. Maka Tuhan bertanya, waktu aku datang kembali akankah aku dapatkan iman di muka bumi? Kenapa banyak yang tidak bisa mempertahankan imannya? Firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya kesetiaan adalah tiket menuju mahkota kekekalan. Nah gitu saudara ya. Jadi kalau yang namanya tiket, saudara mau pergi ke luar negeri nggak punya tiket, nggak bakal bisa naik pesawat saudara. Ya kita perlu tiket, dan tiket kita untuk bisa sampai di dalam kekekalan adalah kesetiaan. Itu harga mati saudara, setia sampai akhir. Nah saudara, kita pelajari beberapa poin di sini bicara tentang kesetiaan yang akan menghasilkan mahkota kehidupan. Yang pertama, kesetiaan teruji dalam penderitaan. Nah kesetiaan paling nyata tuh saudara ketika kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Itu baru setia. Seringkali banyak orang tidak bertahan karena kesulitan, karena kesusahan, karena apa yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang didengar mengecewakan, bahkan yang dihadapi begitu menakutkan. Ada banyak orang tidak mengambil keputusan untuk setia saudara. Jemaat di Smyrna itu mengalami tekanan, ia miskin, bahkan mengalami aniaya. Tapi Tuhan meminta kepada mereka untuk tidak takut dan tetap setia. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya saudara. Jadi dikatakan di sini bahwa
Seketika kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika harus. Saudara, kata harus artinya nggak bisa milih. Saudara harus mengalami duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara baca di ayat 7-nya dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ternyata itu cuma ujian. Untuk melihat kemurnian iman saudara. Kalau iman saudara murni datang kepada Tuhan, melayani Tuhan karena cinta sama Tuhan, saya percaya walaupun harus menanggung berbagai pencobaan tetap bertahan. Tetap melayani, tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah orang yang teruji. Dan Tuhan bilang kita diujinya ternyata bukan melalui segala sesuatu yang nikmat. Tapi kita diuji, di sini dikatakan kemurniannya diuji dengan api. Ya, kalau saudara teruji, emas ketika dibakar di api semakin cemerlang saudara. Kalau saudara teruji, maka saudara akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Pada saat pengangkatan orang percaya, maka kita akan bersama dengan Tuhan di awan permai, diiringi dengan musik surgawi yang spektakuler, dan saudara akan dibawa masuk dalam pesta perkawinan anak domba, menerima mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini. Wow, indah sekali saudara. Saya sangat mengharap untuk saya bisa rapture. Dan biarlah saudara demikian juga ya saudara, masih ada kesempatan, puji Tuhan. Belum sangkakala terakhir, belum ditiup. Berarti masih ada kesempatan untuk kita rapture. Tapi saudara perlu tahu, rapture atau pengangkatan orang percaya adalah jalur undangan khususnya Tuhan. Wah saudara, apa maksudnya? Kalau seorang yang sekolah di SMA mau masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, harus masuk melalui namanya jalur undangan khusus. Pada siapa undangan khusus diberikan? Kepada murid-murid bukan yang biasa. Murid yang excellent, nilainya baik, stabil, dan cenderung naik. Begitu juga kita saudara. Kalau saudara mau rapture, saudara harus mempunyai nilai baik, stabil, cenderung naik. Artinya saudara adalah orang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi orang melihat saudara, orang udah bilang, oh kamu orang baik. Ya. Dan kita sebagai orang baik harus stabil. Jangan berubah. Tadi orang menilai kita orang baik. Lalu berikutnya di tengah jalan orang bilang, ih sekarang berubah ya. Ada penurunan ya. Sekarang nggak baik selalu ya. Jangan sampai begitu saudara. Stabil artinya saudara tetap orang baik dan cenderung naik. Ih tambah baik sekarang ya. Makin lama ikut Tuhan makin luar biasa. Harusnya begitu saudara. Bukan ada penurunan, nggak boleh. Kalau nurun artinya di mana tempat yang menurun itu adalah neraka saudara, di bawah. Kalau saudara naik itu adalah surga saudara. Nah pilihan di tangan saudara. Jadi saudara, supaya kita bisa peroleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Tuhan menyatakan dirinya, saudara harus teruji. Artinya diuji melalui apapun juga, saudara tetap setia. Begitu ya. Nah saudara, itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ya seperti tadi contohnya emas yang dibakar untuk dimurnikan, semakin dibakar semakin murni emas itu. Nah ilustrasinya seperti ini saudara, ada seorang ibu rajin ibadah tiap minggu. Ketika suaminya sakit keras, ia tetap setia berdoa meskipun jawaban doanya belum kunjung datang. Orang berkata percuma kamu berdoa, suamimu gak sembuh-sembuh ya. Tapi ibu ini tidak berhenti berdoa, dia tetap berdoa, ia tetap setia. Beberapa tahun kemudian suaminya benar-benar dipulihkan dan kesetiaannya dalam penderitaan membuahkan mujizat. Maka Tuhan mau kita jangan pernah berhenti berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tetaplah berdoa saudara, walaupun jawaban doa belum engkau terima, tetap berdoa karena pasti saudara terima. Di Alkitab berkata semua yang sakit dibawa datang sama Tuhan, mereka sembuh saudara. Ya jadi itulah yang harus kita lakukan walaupun kita diuji dengan sakit, dengan ekonomi atau dengan masalah di dalam keluarga. Tetaplah setia. Tuhan sedang memurnikan iman saudara dan saya. Tuhan lagi lihat saudara, seberapa murninya iman kita itu akan diuji dengan api. Ya. Poin yang kedua kita pelajari, kesetiaan terlihat dalam ketaatan sehari-hari. Jadi kesetiaan gak langsung setia gitu, enggak. Tapi dalam sehari-hari saudara di situ akan dilatih kesetiaan.
Jadi kesetiaan bukan hanya soal bertahan dalam penderitaan saja, tapi juga soal ketaatan dalam hal yang kecil. Ini adalah latihan kesetiaan. Saudara setia berdoa, tetap berdoa, walaupun tetap berdoa. Saudara melayani, walaupun gak dianggap, gak dihargai, gak dipuji, saudara tetap melayani. Dan kejujuran saudara juga diuji. Saudara diuji dari kejujuran, bisa saudara bekerja dan atasan saudara melihat saudara jujur dan saudara tetap jujur, saudara akan dipercaya sesuatu yang lebih besar lagi. Nah itulah saudara pengorbanan mulai dari hal yang kecil. Tuhan lihat saudara mau berkorban baik dalam materi, dalam waktu, dan tahu saudara tetap setia. Nah semua itu akan membentuk karakter setia dalam hidup saudara ya. Jadi kesetiaan gak otomatis simsalabim saudara bisa setia ketika menerima Yesus, tidak. Tapi kesetiaan itu diuji melalui hari lepas hari, melalui ketaatan kita saudara di perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 katakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya, jadi dimulai dari yang kecil. Kalau saudara setia dalam perkara kecil, pasti ia juga setia dalam perkara besar ya saudara ya. Dimulai dari yang kecil. Nah ilustrasinya ada seorang karyawan bekerja di toko kecil. Bosnya sering keluar kota. Walau tidak diawasi, ia tetap jujur saudara dan tidak mengambil keuntungan pribadi. Bertahun-tahun kemudian bos itu menyerahkan toko besar kepadanya. Jadi kesetiaan dalam hal kecil membawanya pada kepercayaan besar. Inilah yang harus kita lakukan, setia. Dalam perkara demi perkara yang kecil yang Tuhan percayakan, saudara tetap setia, tetap jujur, melayani dengan penuh tanggung jawab. Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah apa yang harus kita lakukan? Aplikasinya adalah Tuhan sedang menguji kita dalam hal yang sederhana. Apakah kita tetap setia berdoa walau tidak dilihat orang? Apakah kita tetap jujur walau tidak ada yang tahu? Itulah yang menentukan apakah kita layak dipercaya untuk perkara besar. Ya saudara, itu semua perlu dilatih dalam ketaatan kita sehari-hari. Ketiga poin yang kita perlu pelajari tentang kesetiaan. Kesetiaan akan digantikan dengan mahkota kehidupan. Ada upahnya untuk kesetiaan saudara. Apa upahnya mahkota kehidupan? Dunia mungkin nggak menghargai kesetiaan kita, bahkan bisa mengejek kita saudara. Tapi Tuhan menghitung setiap kesetiaan dan upahnya adalah mahkota kehidupan, kemenangan, kemuliaan dan hidup kekal. Amin. Saudara mau semuanya ya. Nah untuk saudara bisa menerima itu, mari saudara belajar setia. Ya, ada upahnya, itu mahkota kehidupan untuk kesetiaan. Jadi setia itu adalah bagian yang harus kita lakukan, itu pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai murid Tuhan. Setia, karena dikatakan di dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Iya, siapa yang akan menang? Yaitu mereka yang bersama-sama dengan Tuhan, yaitu murid-murid yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kita akan menang saudara. Nah kalau saudara baca Wahyu pasal 2 dan 3, di situ berbicara selalu begini. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, wah saudara akan menjadi sukoguru, namanya akan tercantum dalam kitab kehidupan. Banyak janji Tuhan, hadiah-hadiah bagi orang yang menang ya. Jadi untuk bisa menang, pertama nih telinga pakai untuk mendengar ya. Mendengar kebenaran, bukan hanya mendengar, melakukannya saudara. Nah berikutnya saudara akan dilatih untuk setia saudara. Oke saudara, kita belajar di sini bahwa Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iya, jadi barang siapa bertahan sampai kesudahannya ya, barang siapa tahan uji ya saudara, maka akan menerima mahkota kehidupan. Sudahlah ya saudara, waktu sudah singkat, saudara kita sudah melihat garis finish. Yang harus kita lakukan hari ini, berlari sedemikian rupa. Kalau Paulus katakan, aku berlari-lari menuju panggilan surgawi dan untuk memperoleh yaitu upah saudara. Nah begitu juga saudara dan saya
Ayo saudara berlari sedemikian rupa, ikut Tuhan, rajin, sungguh-sungguh, bayar harganya, berjuang, dan saudara mau tetap setia. Berikutnya saudara percayalah bahwa seperti Paulus katakan Roma 8 ayat 18, aku tahu bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya bagi orang-orang yang setia. Bagi orang-orang yang bertahan dalam ujian, bertahan dalam pencobaan. Tetap fokus saudara, ingat, untuk bisa sampai memperoleh kemenangan, mencapai garis finish, yang harus saudara lakukan ada 3. Yang pertama adalah mata tertuju kepada Tuhan. Kedua, abaikan semua kehinaan. 3, tekun pikul salib. Itu yang membawa kita pada kemenangan nih saudara ya. Makanya kalau saudara lagi marah, ingat rumusnya. Kalau marah, hati panas, harus apa yang kita lakukan? Mingkem mulutnya, mingkem tangannya, tarik nafas terus dada dan berdoa. Serahkan, pikul, terima prosesnya dan belajar, artinya praktekkan firman Tuhan. Ini yang membuat kita bisa sampai garis finish saudara ya. Jangan kita berhenti di tengah jalan lagi. Berhenti pelayanan, pindah gereja, pelayanan di tempat lain. Ada masalah, berhenti lagi, pindah gereja lagi. Ikut pelayanan, diuji lagi, berhenti lagi. Saudara, gak nyampe beneran saudara, gak sampai entar rapture saudara ya. Nah ilustrasi seperti seorang atlet olimpiade yang berlatih keras saudara. Pagi-pagi buta ya udah bangun, ya berlari, berlatih bertahun-tahun hingga ia memperoleh medali emas saudara. Itu untuk memperoleh mahkota duniawi atau medali emas aja orang rela berkorban begitu rupa loh saudara. Bagaimana kita? Kita dijanjikan mahkota kehidupan kekal loh. Kita harusnya lebih lagi berani berkorban. Mereka yaitu atlet olimpiade untuk memperoleh medali emas itu berlatihnya gak main-main saudara. Pagi-pagi dia udah harus siapkan dirinya berlatih, berlari sedemikian rupa. Tuhan gak minta sampai sebegitu bayar harganya. Tuhan cuma minta carilah aku maka engkau akan hidup. Tuhan cuma minta waktumu untuk datang sama Tuhan. Waktumu untuk mendengar perkataan Tuhan. Waktumu untuk memuji menyembahnya. Dan waktumu untuk duduk diam dengar perkataannya. Tuhan cuma minta waktu buat kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan manggil kita itu untuk apa? Berkatin kita, lindungin kita, jagai, kuatkan, sembuhkan, pulihkan. Wah banyak hal yang baik yang Tuhan mau kasih sama kita. Tuhan cuma mau kita datang saudara. Tapi untuk datang kepada Tuhan aja aduh banyak sekali alasannya, banyak sekali urusannya, banyak sekali kepentingannya. Sehingga kita gak punya banyak waktu untuk datang sama Tuhan. Ya kita mau tobat ya saudara. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, pandanglah tujuan akhir. Ya, setiap air mata, setiap pengorbanan, setiap kesetiaan kita ada upahnya di dalam kekekalan. Tidak pernah sia-sia. Dari Tuhanlah engkau akan memperoleh upahnya. Jadi yang diperlukan bayar harganya, lakukan tugas pelayananmu, dengar Tuhanlah yang rintis jalan yang lurus bagi orang benar. Jadi saudara, orang benar adalah orang yang mau mendengar kebenaran dan mau melakukan kebenaran dengan kekuatan Roh Kudus. Orang yang mau dibentuk, orang yang mau diproses, orang yang mau disempurnakan. Menjadi murid yang rendah hati saudara, mau terima teguran dan nasihat. Kalau saudara adalah orangnya, percayalah saudara. Tuhan yang rintis jalan, artinya Tuhan yang buka jalan buat saudara. Segala pekerjaan dan kemauan datangnya dari Tuhan, Filipi 2 ayat 13. Jadi Tuhan yang menaruhkan kemauan dan pekerjaan untuk saudara melakukan ini dan itu. Tuhan yang akan merintisnya buat saudara. Jadi yang diperlukan kau hanya ikutin aja Tuhan saudara. Ikuti jalan yang Tuhan sudah rintis itu. Dan saya percaya kalau Tuhan yang merintis jalan buat saudara, ujung perjalanan saudara adalah kebahagiaan, kemuliaan, puji-pujian, ya, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kekekalan. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Saudara, bayar harganya hari ini. Tahu bukan kekuatan kita, ada Roh Kudus sebagai penolong yang masih bersama dengan kita. Dia akan menguatkan, dia akan bantu kita, memberi hikmat, memberi tuntunan buat kita, memberi solusi untuk masalah kita dan mengingatkan setiap kebenaran yang sudah kita dapat. Jangan sampai saudara tertinggal. Kalau orang-orang kudus dan Roh Kudus sudah terangkat, maka yang di bumi harus bertahan dengan bayar harganya sendiri.
Tidak lagi ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Engkau harus kuat dengan kekuatanmu. Bisa enggak saudara? Sekarang masih ada Roh Kudus aja kita seringkali berbantah. Seringkali bersandar pada pikiran sendiri. Seringkali mau-maunya sendiri. Apalagi nanti tanpa Roh Kudus. Saya rasa gak banyak orang yang kuat bertahan ya. Jadi oleh karena itu berjuanglah hari ini. Udah nurut-nurut aja. Tuhan tempatkan di depan saudara para mentor, gembala. Tujuannya untuk membimbing kita sampai kepada tujuan. Karena kita ini domba gak bisa pulang kandang sendiri. Kita perlu dibimbing sama gembala. Dan gembala yang akan nuntun kita sampai ke tempat yang benar saudara. Ya, jadi oleh karena itu jangan lagi berhenti di tengah jalan, mogok lagi, berhenti lagi, pindah gereja lagi, sakit hati, marah, kecewa. Halo, saudara yang mau rapture, saudara tidak bisa terus ada di titik itu. Kita harus berubah, saudara. Kita harus lebih kuat. Proses Tuhan izinkan agar kita menjadi kuat. Dan ketika kita kuat, maka kita bisa bertahan. Ya saudara, kesimpulannya ada 3 hal yang harus kita ingat. Pertama, kesetiaan kita akan teruji di dalam penderitaan. Ya, di dalam penderitaan di situ ada ujian saudara. Jadi kesetiaan saudara nyata dalam ketaatan sehari-hari dan kesetiaan itu akan berakhir dengan mahkota kehidupan. Ya, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu saudara, hadapi segala sesuatu, proses hidup saudara bersama dengan Tuhan. Suka dukaku jalani bersama Yesus. Ya, saudara harus tetap bersama Yesus. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Iya saudara, Yesus yang beri kekuatan untuk kita kuat menanggung perkara apapun di depan kita. Percayalah kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengizinkan pencobaan lebih dari kekuatanmu. Kalau Tuhan izinkan, Dia beri kekuatan, kita pasti bisa lewati dengan kemenangan. Jadi apa yang membuat kita sulit mengikut Yesus? Tidak ada. Karena ego, gengsi, harga diri, nama baik yang saudara masih pertahankan. Itu yang membuat sulit kau berjalan bersama Tuhan. Karena kau masih bersandar pada pikiranmu sendiri. Engkau tidak belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bimbing nuntun saudara melalui para pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita dipimpin, kita dibimbing sedemikian rupa sampai kepada tempat tujuan akhir kita. Yaitu kemuliaan kerajaan surga. Ayo saudara, latih diri kita setia. Mulai dari hal yang kecil, tetaplah setia melakukan tugas pelayananmu. Gak usah kau bilang sebagai aser, kapan saya jadi pengkhotbah? Gak perlu. Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mempercayakan saudara. Lakukan tugas pelayananmu seperti yang Tuhan percayakan hari ini dengan penuh sukacita. Saudara, buat saya melayani Tuhan adalah anugerah terbesar. Kehormatan. Karena saya bukan melayani manusia. Saya sedang melayani Yesus Tuhan Raja segala Raja. Penguasa alam semesta ini. Bayangkan saudara. Sedemikian hebatnya Tuhan mempercayakan saya untuk melayani Dia. Demikian juga Tuhan mempercayakan saudara dalam melayani pekerjaannya. Lakukan tugas pelayananmu dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan. Tuhan akan percayakan pelayanan yang lebih-lebih dan lebih lagi kepada saudara. Sampai Tuhan berkata begini, tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku. Aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Ya, saudara dan saya satu hari kita sampai ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Amin. Saudara akan menjadi saksinya Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Nah saudara, biarlah ketika kau maksimal di dalam Tuhan, engkau taat melakukan tugas panggilan saudara, maka berikutnya saudara akan berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Wah ya saudara ya, mari kita belajar tidak hanya memulai dengan semangat, tapi kita harus belajar menyelesaikan dengan setia. Sebab janji Tuhan pasti ada mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati. Setialah saudara, sebelum mati jangan berhenti. Tetap setia melayani Tuhan dalam segala hal, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tetaplah bertekun, tetaplah melayani, cari Tuhan lebih sungguh. Jangan pernah berpikir untuk berhenti saudara. Berhenti berarti menyelesaikan pertandingan iman saudara sebelum selesai. Ya,
seperti Yudas. Yudas sebetulnya Tuhan beri kesempatan. Kalau dia mau bertobat, dia menyesal, dikembalikan uangnya. Dia menyesal saudara, tapi ia bunuh diri. Bukannya bertobat dan melayani Tuhan lebih giat, itu tidak dilakukan. Tapi Petrus dikatakan ia bersalah, menyangkali Yesus 3 kali. Ia ditegur, ia tobat saudara. Dan ia melayani Tuhan lebih giat sampai bayangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pelayanan setelah pertobatannya, pelayanan setelah pelanggarannya itu lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ia mau bertobat. Begitu juga Yudas. Ya, ia mengambil keputusan yang berbeda dengan Petrus. Ia menyesal, tapi ia tidak mengambil keputusan bertobat dan melayani Tuhan lebih lagi. Tapi ia bunuh diri. Saudara dan saya yang hari ini, mungkin saudara melakukan kesalahan dan pelanggaran atau salah respon. Saudara nyesel ketika menerima teguran. Ayo tobat dan layani Tuhan lebih giat lagi. Saya percaya Tuhan pakai lebih heran lagi bagi pekerjaannya. Jangan seperti Yudas, ketika kau salah, kau nyesel, tapi engkau tidak melayani lebih giat, engkau malah berhenti melayani Tuhan. Cilaka itu orang-orang yang bunuh diri, saudara. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, iblis mengambil kesempatan. Dia nggak perlu waktu lama, saudara. Dia lihat saudara mulai marah, saudara sedang membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Waktu saudara marah, iblis ambil kesempatan. Dia akan masuk menguasai hidup saudara dan dia akan melakukan apa yang dia mau. Jadi oleh karena itu jangan biarkan iblis berkuasa atas hidup saudara. Tapi biarlah Tuhan yang bertata memimpin hidup kita. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada jalan keselamatan jiwa kita. Saudara, setia itu kuncinya. Tidak ada kata lain, setia. Dan untuk bisa setia, saudara harus memulai dengan satu kata yang dibolak-balik sama. Apa saudara? Taat. Ketaatan akan membuat saudara bisa tekun. Tapi kalau saudara tidak taat, kau akan masuk pada masa kebodohan yang membuat kau punya hawa nafsu untuk apa? Menjauh dari kasih karunia Allah. Ketika kau menjauh dari kasih karunia Allah, engkau akan menjadi orang yang mudah kepahitan. Engkau mudah sakit hati, engkau mudah kecewa. Dan orang yang kepahitan itu akan selalu keberadaannya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak, saudara. Jangan sampai ya saudara, oleh karena itu kau perlu taat. Kalau kau taat kau bisa tekun, kalau kau tekun kau bisa setia. Ya, ketekunan atau kesetiaan dilatih dari ketekunan saudara yang terus menerus. Saudara melihat Tuhan, mengalami proses datang sama Tuhan, saudara lihat kemenangan dari Tuhan. Dan itu yang membuat kita makin kuat saudara. Dan waktu kita kuat kita akan bisa setia sampai akhir. Oleh karena itu ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan menguasai kita. Jadilah hamba Tuhan dengan 4 ciri. Apa ciri hamba Tuhan saudara? Yang pertama, tidak suka bertengkar. Yang kedua, ramah kepada semua orang. Yang ketiga, cakap mengajar. Yang keempat, saudara sabar. Nah, ya. Kalau saudara melakukannya, saudara akan berbahagia dibuatnya. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian sahabat Berobos, tetaplah setia, tetaplah bertekun dalam segala yang baik. Ada janji itu upah yang Tuhan sediakan, mahkota kehidupan buat kita semua. Saya berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini berpikir untuk berhenti. Yang hari ini berpikir untuk menyerah. Yang hari ini berpikir udahlah cuma setia-setia. Saudara, saya akan berdoa bersama penerobos. Jangan berkata demikian. Biarlah mendengar firman Tuhan ini membuat atau memotivasi saudara untuk bangkit dan mengambil komitmen untuk setia. Ya, saya akan berdoa bersama penerobos. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Nya Tuhan bukakan buat kami. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar pelaku firman-Mu. Kami mau setia Tuhan. Dan kesetiaan dimulai dari ketaatan. Ketaatan akan membuat kami tekun dan ketekunan akan membuahkan kesetiaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengurapan kuasa kebangkitan Tuhan berikan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Berobos, biarlah sahabat Berobos menjadi orang yang tetap bertekun dan tetap setia. Jalankan tugas pelayanan, selesaikan sampai garis finish. Saya tetap mengundang sahabat Berobos untuk bergabung bersama kami. Catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung, saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari kita terus melatih diri kita menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.